tidak dicabut kalau memang pemerintah itu tidak merasa dirinya itu ancaman. Ya karena itu kalau Anda mau demo, pastikan bahwa kekuasaan itu jatuh. Kalau tidak jatuh, tidak ada gunanya bagi mereka. Iya, ini teori ya. Teori ya. Pembahasan teoritisnya seperti itu. Ya kan ada orang mengatakan, itu kan teori Pak. Ya praktekkan aja kalau tidak percaya. Ini saya kira sekarang ini tema yang paling aktual, yakni berkaitan dengan BBM naik dan rakyat menjerit. Di luar sana, saya kalian pasti menyaksikan, bukan hanya di Jakarta, tapi di seluruh wilayah Indonesia, berbagai elemen, bukan hanya mahasiswa itu turun ke jalan, karena dan kita memahami gitu, mengapa mereka semua turun ke jalan ini, karena mahasiswa ini kan juga bagian dari rakyat kita yang hidupnya juga menjadi sulit karena BBM ini dinaikkan oleh pemerintah. Saya mau tanya langsung deh ke Pak Mulyadi dulu deh, kalau gitu Dr. Mulyadi ya. Saya bingung tadi karena kalau dengar penjelasan dari teman-teman ini, dari ketua komunitas peternak unggas nasional, terus kemudian dari petani, itu nggak ada yang pemerintah nggak ada gunanya gitu ya, nggak ada kerjanya gitu. Ini sebenarnya dari si politik bagaimana kita memahami itu? Silakan. Bang Hersi yang saya hormati, belakang ini juga saya melihat ada kegelisahan di kalangan masyarakat kita. Itu dunia perguruan tinggi itu apa kerjanya itu? Apakah ilmu-ilmu yang ada itu bisa membebaskan kami? Sebenarnya bisa Pak. Ya, saya akademisi ilmu politik. Kalau ilmu saya diterapkan dengan baik, saya yakin itu. Saya yakin sekali negara ini bisa baik. Cuma saya bilang tadi, ilmu politik itu dengan politik itu berbeda. 360 bertolak belakang tuh. Saya sering katakan bahwa praktek politik yang terjadi ini tidak ada satu pun yang cocok dengan ilmu yang kami ajarkan itu. Jadi betul-betul kami gelisah Pak. Kami gelisah, sama gelisahnya kira-kira teman-teman di Fakultas Hukum melihat hukum itu hanya baik di Fakultas Hukum itu, di meja studi. Pak, sebenarnya kalau mau diterapkan itu tadi itu bagus sekali. Karena itu kami hanya kembali ya, karena pasti nanti dia mengatakan apa solusinya kan. Ini kan menarik ini. Saya diminta solusinya kan. Padahal sebenarnya teori itu sudah menjelaskan sekaligus solusi yang ditawarkan itu. Kalau tidak ada teori itu tidak kuat kalau tidak ada faktanya. Nah, apa yang disampaikan tadi ini kan narasumber asli ya, betul-betul aslinya. Narasumber asli ini fakta yang disodorkan ini. Terus bagaimana kita bisa menjelaskan? Nah, saya harus mulai dengan gini dulu supaya harapan saya supaya nanti setelah tahu ini terserah nanti Anda mau mengamuk, Anda mau pusing, Anda mau bunuh diri silakan. Karena hanya itu yang saya bisa jelaskan kan, gitu. Yang pertama, berharap sama pemerintah tidak mungkin, berharap sama aparat tidak mungkin. Kenapa? Saya mulai dulu dari negara ini. Sebenarnya apa yang dipraktekkan negara ini? Ada satu paham yang berkembang. Ya, dia nanti berada dalam dunia politik, semua agama, semua bidang, semua aspek kehidupan masyarakat, ya bangsa dan negara itu ada, yaitu paham liberalisme. Liberalisme ini satu paham yang percaya sekali, yang yakin sekali bahwa individu itu hanya bisa berkembang secara maksimal kalau dibebaskan dari hambatan individu lainnya. Ya itu. Karena itu, ya seruan liberalisme ini kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh bangsa itu disinggungnya dengan mengatakan bahwa banteng-banteng yang cacat, yang sudah tua, sakit-sakitan itu harus mati. Ya, saya ini menghaluskan ini. Sebenarnya dia mau bilang orang tua yang tidak ada manfaatnya mati aja. Ya, dia cuma mengatakan banteng-banteng yang cacat, sakit-sakitan yang sudah tua itu tidak ada gunanya Anda hidup. Kalau Anda hidup hanya membebani generasinya tuh. Karena itu sebaiknya Anda meninggal, sebaiknya Anda mati. Kalau Anda mati ada dua surga yang saudara dapat. Surga yang pertama tadi karena penderitaannya sudah berakhir, dan surga yang kedua karena memberikan kesempatan kepada generasinya untuk berkembang. Itu loh ama. Jadi, nah karena itu ya ini teori ini menjelaskan. Nah, apa nanti wujudnya ini, liberalisme ini, saya terangkan. Coba Bapak jangan frustasi. Kalau ini sebenarnya sudah paham. Karena di kuliah saya itu sudah jelas sekali, sudah terang sekali. Coba dia nggak punya kekuasaan.
Tidak punya pengaruh, tidak punya kewenangan, dan tidak punya kekuatan. 3 unsur kekuasaan itu tidak ada dia pegang. Kalau itu tidak bisa melawan dia. Dia tidak bisa melawan. Tapi, nah, bagaimana ini bisa dijelaskan ini? Liberalisme itu tadi masuk di dalam dunia sosial itu wujudnya individualisme. Karena itu dia mengutamakan diri sendiri, Pak. Tidak mungkin dia masyarakat, tidak bakalan itu. Kalau dia masuk di dalam dunia politik, lahirlah yang namanya demokratisme. Demokratisme paham yang menganggap bahwa apa yang disepakati secara umum mau ditentang masyarakat atau tidak peduli. Karena itu landasan hukum. Itulah dasarnya BBM meskipun bapak demo, ya, tidak dicabut kalau memang pemerintah itu tidak merasa dirinya itu ancaman. Ya karena itu kalau Anda mau demo pastikan bahwa kekuasaan itu jatuh. Kalau tidak jatuh tidak ada gunanya bagi mereka. Iya ini teori ya. Teori ya. Pembahasan teoritisnya seperti itu. Ya kan ada orang mengatakan, wah itu kan teori Pak. Ya praktekkan aja kalau tidak percaya. Pasti jatuh itu. Kalau Anda berkemah tapi kalau Anda cuma datang di sana menakut-nakuti, dan dia mengatakan saya tidak takut kok. Kalau liberalisme tadi, kancil-kancil yang cacat, yang sudah tua sakit-sakitan yang harus mati, kan Anda beban. Ya karena itu subsidi itu bansos itu beban memang. Beban karena itu dia harus cabut. Biar mati sekalian. Anda mati tidak apa-apa. Ya memang begitu kok. Ini liberalisme ya. Liberalisme tadi yang masuk di dalam dunia politik namanya demokratisme. Lihat aja itu seluruh keputusan-keputusan politik belum dilaksanakan sudah di-challenge oleh masyarakat. Sudah diuji di MK. Itu kan penolakan itu. Ya penolakan itu. Dan ini, nah bagaimana ini? Sudah masuk dalam dunia sosial, masuk dalam dunia politik, masuk lagi dalam dunia ekonomi. Inilah wujudnya namanya kapitalisme. Jadi individualisme, demokratisme, kapitalisme itu saudara kembar Pak. Di zaman dulu bentuknya kolonialisme dan imperialisme. Itulah yang memporak-porandakan negara-negara lama sebelum Indonesia ada. Dan siapa musuhnya tadi? Ya itu tadi yang mengaku bangsa Indonesia asli, kaum pribumi. Itulah musuhnya itu. Nah salah satu wujud daripada kapitalisme tadi adalah oligarki. Karena itu Pak, kan memang teorinya agak beda ini, ya. Karena itu liberalisme lama itu memperlihatkan kapitalisme masih berhadapan dengan negara, Pak. Masih berhadapan dengan negara. Tapi kalau sudah neoliberalisme, liberalisme baru, kapitalisme sudah menjadikan negara itu sebagai alatnya, Pak. Karena itu di Indonesia itu pasti tumbuh komunisme. Karena lawan tandingnya komunisme itu adalah kapitalisme. Nah ini menjelaskan di sini. Kalau ada mengatakan tidak ada komunisme di Indonesia, bohong itu. Karena musuh abadinya itu kapitalisme adalah komunisme. Kapitalisme itu akumulasi. Dan sementara ini distribusi. Nah karena itu tadi rencana komunisme adalah mengambil negara dan mengubahnya negara komunis. Kalau tadi dia sudah mengambil negara menjadi alatnya tadi. Nah karena itu ya komunisme dan kapitalisme tumbuh subur, dua-duanya ada. Karena itu menjadi sasaran itu kaum pribumi Indonesia asli, bangsa Indonesia asli dan tentu Islam mayoritas. Itu yang dijadikan alat untuk saling menyerang keduanya. Karena itu kedua kelompok ini berpecah. Nah itu juga indikator ketika ada kapitalisme sangat kuat di negara itu atau neolib, ya dan komunisme ada, pasti pembelahan sosialnya sangat tinggi. Percaya saja. Ya, silakan aja meneliti. Itu teori standar itu. Ya, artinya itu disintegrasi itu sangat tinggi itu. Ya, disintegrasi politik, ya tentu ancaman terhadap stabilitas dan sudah pasti tidak ada istilah tadi kan pertanyaannya, terus bagaimana dengan pemerintah? Tidak bisa. Ini apalagi situasinya kan menarik. Ya kapitalisme ingin sistem kapitalisme, ya barat sistem ekonominya kan sistem ekonomi liberal, ya kan. Sementara komunisme ingin sistem komando, ya kan. Sementara rakyat ingin berusaha sendiri, namanya sistem ekonomi kerakyatan ini. Ini ada 3 ini sistem ekonomi bertarung di Indonesia, ya kan. Nah apa yang saya sarankan di sini, hentikan itu konglomerasi. Hentikan itu liberalisme, hentikan itu pasar bebas. Artinya kalau pasar bebas bikin pasar itu tertutup.
Karena itu jangan impor. Ya, boleh ekspor tetapi politik pangan sudah terpenuhi. Gitu. Tapi kan tidak ada jaminan seperti itu. Ya, tidak ada jaminan seperti itu karena tadi saya katakan bahwa Indonesia sudah berada pada tahap neoliberalisme. Nah, kalau negara sudah dikuasai neoliberalisme, kapitalisme dan oligarki tadi, maka seluruh aparat menjadi alat. Gitu. Menjadi alat. DPR-nya menjadi alat, Mahkamah Konstitusi menjadi alat, militernya menjadi alat, polisinya menjadi alat, birokrasinya menjadi alat. Tapi itu dianggap absah karena ada dalam hukum. Itu problemnya, Pak. Itu kan. Nah, karena dia akan masuk, dia butuh karpet merah, Pak. Dia butuh karpet merah, apa itu? Debirokratisasi. Artinya mudahkan dia masuk. Kalau mudahkan masuk, pasti persulit mereka ini. Kan di situ. Yang kedua, deregulasi, mudahkan dia secara hukum. Makanya pemerintah selalu berteriak, jangan ganggu investor itu. Kalau ada investor itu, saya hajar kau. Kan gitu itu. Kalau ada investor masuk, logikanya begitu. Kan ini yang jadi masalah nih. Ini yang menarik nih. Dikasih BBM, ya, BBM dikasih tinggi, tapi ingin dikasih subsidi. Nah, dalam liberalisme tadi, ya, BBM itu apa, subsidi itu, BLT itu suap politik. Suap supaya Anda jangan bergerak, Anda jangan memberontak, gitu. Tidak ada sejarahnya kapitalisme itu mau membebaskan Anda. Tadi kan sudah jelas saya katakan, liberalisme itu tadi ingin kalau kancil-kancil yang tua sakit-sakitan, ya, itu mati. Artinya orang miskin itu beban, karena itu perlu digusur itu. Kan gitu, ya. Terimalah nasibmu itu. Nah, Anda bisa berdaya kalau merubah sistem itu tadi, liberalisme tadi, sistem liberal, dan ambil alih sistem komando. Karena itu pernah saya katakan, bubarkan itu BUMN. Bubarkan itu BUMN, serahkan kepada rakyat itu tadi. Kan ada koperasi, rakyat itu ada konstitusi itu. Dia juga menjadi, ya, badan ekonomi sekaligus menjadi gerakan ekonomi. Karena itu melindungi dirinya. Ya. Nah, kalau sistem komando kan sistemnya komunis. Dia senang itu. Nah, coba lihat Bapak. Ya. BUMN kita bagaimana ceritanya mau untung, Pak? Ya, bagaimana ceritanya mau untung? Pertama, dikelola oleh institusi yang tugasnya pembangunan, pelayanan, dan pengaturan. Tidak mungkin dia, Pak. Di negara demokrasi lama yang namanya Athena, Pak, salah satu syarat untuk menjadi warga negara, ini konsep warga negara berasal dari sana. Karena memerintah itu kewajiban, tapi tidak semua orang bisa memerintah kalau tidak memenuhi syarat. Ya kan, karena memerintah itu beban, amanah, tanggung jawab, maka diwajibkan orang memerintah. Tapi ada satu kelompok tidak boleh diwajibkan pemerintah, yaitu pedagang, pengusaha. Tidak boleh Anda itu berdagang itu. Kenapa? Anda nanti tidak melayani masyarakat, Anda nanti tidak membangun, Anda nanti tidak melakukan pengaturan, Anda nanti urus diri sendiri. Itu demokrasi lama bicara begitu, Pak. Lantas bagaimana? Nah, di dalam liberalisme tadi, ya, pengusaha-pengusaha itu diajak masuk dalam dunia politik. Makanya, Pak, tidak percaya, ya, seperti sekarang ini, yang jadi politisi pasti banyak dari pengusaha. Itu yang jadi oligarki politik, karena didorong oleh temannya tadi, bandar politik tadi. Ya, bandar oligarki ekonomi yang sudah menguasai konglomerasi tadi, yang menguasai ekonomi itu menyediakan duit. Nah, lebih celaka lagi, muncul dukungan-dukungan yang baru muncul untuk mempertaruhkan dirinya. Itu tadi namanya oligarki sosial. Yang muncul orang-orang seperti saya tadi kan, menjual teorinya, menjual ininya. Jadi tidak ada dunia yang aman di Indonesia sekarang kecuali menjadi tiga itu. Pertama, kalau Bapak tidak bisa jadi badut politik, jadilah bandar politik. Kalau tidak bisa jadi bandar politik, jadilah bandit politik. Hanya itu tempat yang paling aman untuk sekarang. Selain tiga tempat itu, Bapak menderita terus. Itu kan, dimanapun profesinya, dimanapun tempatnya tadi. Ya kan? Nah, karena itu saya bilang tadi, seperti sekarang ini, ya, lah ada yang mengatakan, ada pakar mengatakan, nggak bisa Pak BUMN dihapus. Saya bilang nggak ada teorinya itu BUMN. Silakan bikin BUMN, tetapi dia betul mandiri, dia otonom, bisa nggak? Bisa nggak? Itu persyaratannya. Masalahnya sekarang nggak bisa, karena pemerintah juga berada di situ, dia yang menunjuk, dia yang mengatur. Karena itu bubarkan aja BUMN. Dan lagian BUMN sudah terbukti, Pak. Itu BUMN ya, coba. Kalau dia untung katanya badan usaha. Tapi kalau dia rugi disuntik sama pemerintah. Kan unik ini. Gimana ceritanya itu? Kalau dia rugi terus disuntik terus kan?
Tapi pada saat dia untung, tidak jelas keuntungannya, siapa yang untung, negara atau yang mengoperasikan itu. Nah ini, yang diambil lah seperti kasus ini, BUMN-nya diambil, ya, di situ tongkat, Bapak dipukul, masyarakat Indonesia dipukul, baru dikasih bansos tadi, itu kentang itu, ya, jadi stick and carrot tadi, ya, kentang dan tongkat ini itu yang dipakai untuk memukul, itu alatnya kapitalisme itu. Nah dalam kondisi sekarang muncullah gentayangan komunis mendorong tadi, sudah hajar itu. Ya, jadi terjadilah perang besar antara komunisme dan liberalisme di atas penderitaan kita ini. Itu sebenarnya, Pak. Nah, yang satu sudah menguasai negara, yang satu ingin mengembalikan negara. Ya, teriakannya seperti tadi ini, itu teriakan yang paling disukai oleh komunisme. Teriakannya tadi, ya siapa suruh lo tidak mau bergabung dengan saya, kan? Kalau saya pasti Anda kebagian semua. Ya kan? Nah, ya itu siapa suruh itu? Dia bilang gitu. Ya karena memang negara kapitalisme itu tadi, ya Anda bekerja hanya untuk hidup, gitu. Kalau tidak bekerja mati, itu tadi, gitu ya. Karena itu Bapak ya terkait dengan judul ini, saya ingin katakan bahwa ini hanya satu saja. Di luar di sana pasti banyak problem dan banyak masyarakat kita tidak mau berteriak. Dia sedang memahamkan dirinya bahwa apakah seperti itu nasib rakyat itu. Dan inilah sebenarnya penyakit dasar dari demokrasi, ya, karena tadi berbahaya tadi Vox Populi, Vox Dei, suara rakyat, suara Tuhan. Tapi kalau demokrasinya itu dibajak oleh oligarki, kemudian pemerintahnya disandra, yang terjadi adalah suara rakyat, suara setan. Kalau suara rakyat, suara setan, maka yang memerintah setan. Produknya, undang-undangnya setan, maka kita semua kesetanan, kan? Kalau kita tidak setan, itu dimusuhi itu tadi. Jadilah oposisi, pasti Anda dihabisi itu, ya. Nah, 3 cara menghabisinya. Pertama, political assassination, perusakan reputasi, perusakan nama baik, itu tadi. Yang dikerjakan oleh buzzer lah, oleh apalah. Pokoknya Anda seperti Pak Antoni saya lihat ini, dia sudah rajin mengkritik itu, ya besok-besok tunggu itu. Dicari terus kelemahannya. Itu political assassination tadi. Nah, mungkin ada extrajudicial killing tadi. Tiba-tiba mobilnya meledak. Ya, tiba-tiba dia jalan habis ditabrak. Kan macam-macam itu tadi pembunuhan. Atau dia dihabisi dengan cara memang hukum gitu tadi yang harus menghabisi dia. Dan itu biasa dalam dunia politik. Itu sudah dijelaskan semua. Teori itu fungsinya teori itu menjelaskan, mengevaluasi, menggambarkan, meramalkan. Saya sudah ramalkan apa yang terjadi. Saya sudah sampaikan semua. Bapak mau percaya atau tidak, itulah tugas saya dari kampus. Ya, bahwa Bapak tidak akan pernah berubah nasibnya. Kalau petani jadi petani miskin terus. Ya, kalau jadi dosen pasti Tapi Anda kalau mau hebat, ya tinggalkan tadi. Pilih tadi 3 tempat tadi ini. Kalau tidak mendukung tadi oligarki politik, para badut tadi, orang yang ingin memerintah tapi tidak punya kemampuan, tidak punya kapasitas, tidak punya kapabilitas, tidak punya integritas, menjadi penguasa, itu Anda tidak mau, ya Anda tidak kebagian, tidak mendukung itu. Atau Anda tidak punya kaki tangan bagian daripada pengusaha tadi, ya kan? Ya silakan. Atau yang ketiga, seperti saya, ya Pak Antoni kan termasuk kategori intelektual. Kalau tidak mau jadi intelektual koin, telepon koin yang saya bilang nanti berdering bunyinya kan di telepon, lawan dulu itu, ya kan dia ada begitu kan, di pesan itu telepon malam ini itu, ya siap komandan, nanti saya ramaikan media, nanti saya komentar di televisi. Nggak laku itu Pak, ya kalau seperti saya nggak laku, kalau tidak ada kami kan saya nggak diundang bicara seperti ini, gitu kan. Kalau tidak ada media sosial nggak ada itu, ngapain? Rugi kan? Merugikan gitu ya, karena membentuk opini publik. Terakhir saya katakan Pak, sebenarnya yang sangat berbahaya itulah dunia intelektual. Kami ini, bukan Bapak seperti ini yang untuk dalam pembunuhan. Karena kasus pertama ketika demokrasi Athena itu dihajar oleh Sparta tadi, pemerintahannya diganti dengan pemerintahan tiran, ya, oligarki 30 tiran, di mana salah satu muridnya di situ Sokrates, yaitu Kritias, itulah yang membunuh gurunya Pak. Ya, ini masih bagus ini, karena dia petani menderita dan saya vokal kan, dia masih cocok. Tapi kalau dia penguasa Pak, ya dia pikir juga saya biar gurunya juga diracun itu Pak. Bahaya itu ya. Ya.
Dia pikir, ya untung jadi petani dia, untung jadi petani dan petani miskin. Sehingga dia selalu dia ingat saya kan. Oh benar kata Pak Mulyadi itu. Tetapi kalau dia kaya dan saya kritik dia, pasti dia berpikir itu kan. Karena kata Kritias, daripada habis waktu untuk membungkam mulutnya Sokrates, mengklarifikasi pembicaranya, lebih baik kita bungkam segelas racun. Dan itu terbukti dalam pengadilan. Saya kira itu, Bang. Ya, jadi itu memang Pak Mulyadi jenis perempuan yang beda gitu ya. Dan saya sih percaya kalau beliau nggak disukai itu sih nggak usah diomongin, kita udah tahu juga gitu ya dari cara. Tapi itu bukan sesuatu, Bang. Tadi istilah saya tadi itu ilmuwan telepon koin itu pernah diperhatikan oleh Robert Filmer. Robert Filmer itu bukan hanya, kalau menurut bukunya siapa nih, seorang sejarawan yang hebat, tidak mengatakan itu lebih puluhan kali, 12 kali dijarah hartanya oleh parlemen, saking kayanya itu Pak, ilmuwan dari kampus itu, Robert Filmer, filsuf. Ya, dia untuk mendukung kerajaan, untuk mendukung kekuasaan itu dia bikin buku bikin buku bagaimana agar dia bisa bertahan kekuasaannya. Bukan hanya harta dikasih, tapi dia juga gelar bangsawan dia. Coba bayangin Pak. Nah itu ada pilihan pada saya itu. Kalau saya mendukung kekuasaan dengan Pak Antoni, ya gampang kan. Tapi karena saya mau jadi Sokrates, ya yang racun murid saya nanti kan. Kan gitu nanti. Memang risikonya itu berat. Saya kira itu Bang. Oke, terima kasih. Jongkok ya. Bentar Pak. Udah, kumpul semuanya. Belum Pak, dikit lagi. Bentar ya Pak, lagi belum Pak. Udah siap guys. Ya oke. Yuk. Oke, baik kita bisa asisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan semuanya. Saya didampingi oleh Pangdam Jaya dari siang berada di sini untuk mengawal, memberikan pelayanan pada guru, anak saya, mahasiswa yang menyampaikan pendapat terhadap pengalihan subsidi dampak pada penyesuaian harga BBM. Yang pertama, atas nama Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya, segenap unsur yang melaksanakan pelayanan pengamanan pada
siang hingga malam hari ini mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya pada adik-adik mahasiswa. Kenapa saya mengucapkan terima kasih? Adik mahasiswa telah menyampaikan pendapatnya dengan tertib. Ini bisa menjadi contoh pada kita semua ke depan bahwa menyampaikan pendapat kalau kita laksanakan dengan tertib dan penuh kesabaran, kira akan berjalan dengan aman dan benar. Yang kedua, saya juga ingin mengucapkan terima kasih bahwa situasi bisa kondusif. Ini semua untuk kemajuan dan kebesaran bangsa kita, bahwa dalam menyampaikan pendapat kita bisa dewasa, kita semua bisa menahan diri, kita semua bisa sabar. Demikian juga jajaran Polda Metro Jaya, jajaran Polda Jaya dengan sabar, dengan penuh ketenangan, dengan penuh kasih sayang, terus mengawal adik-adik mahasiswa yang saya kira itu rekan-rekan. Mudah-mudahan ke depan ada lagi ya contoh seperti ini, walaupun melibatkan banyak masa tapi situasi bisa. Saya kira itu rekan-rekan dari saya. Mungkin dari Panglima ada yang himbauan yang ingin disampaikan. Terima kasih Pak Kapolda. Saya hanya ingin memberikan apresiasi yang sangat tinggi dengan kegiatan ini. Hari ini kita tahu bersama elemen mahasiswa, elemen guru, elemen ormas melaksanakan aksi unjuk rasa, menyampaikan aspirasinya kepada kita semua secara dewasa. Kita menandai kedewasaan kita harus tahu, kita harus bangga. Ternyata kita semuanya mempunyai visi, sehingga kita harapkan aksi unjuk rasa yang akan dilaksanakan juga bisa dilaksanakan dengan jalan agar Indonesia ke depan akan berhasil. Ya, hidup mahasiswa, hidup guru, hidup rakyat Indonesia.